Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Keberadaan dan kemunculan makhluk bernama Dajjal diimani oleh umat Islam. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaannya kini, serta kapan Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Kendati pun demikian, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan tanda-tanda alam saat Dajjal akan muncul dan membuat kerusakan di bumi. Satu di antara tanda ini sudah mulai tampak. Ini menjadi peringatan bagi kaum mukmin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terhindar dari fitnahnya. Berikut ini 3 tanda alam Dajjal akan muncul. 1. Terjadi kekeringan selama 3 tahun. Sebelum kemunculan Dajjal, peristiwa alam yang akan terjadi adalah kekeringan panjang. 3 tahun sebelum kemunculannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan air dari langitnya, di mana pada tahun pertama Allah menahan 1/3 dari air hujannya. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya. Dan tahun ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya. Tidak terbayangkan kondisi pada saat itu, mengingat air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nabi SAW bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan 1/3 dari air hujannya, dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya, dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Tahap-tahap yang terjadi ini memperlihatkan bagaimana skema perubahan iklim yang terjadi di bumi. Namun jika manusia biasa menyebutnya perubahan iklim, maka sebenarnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan rezeki berupa air. Dua, terjadi kelaparan panjang. Bisa dipastikan apa yang terjadi setelah kekeringan. Pastinya manusia akan mengalami kelaparan hebat. Pasalnya, tanpa air, tumbuhan dan ternak tidak akan dapat bertahan hidup. Apalagi sudah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa Allah memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama, langit menahan 1/3 air hujannya, bumi menahan 1/3 hasil tumbuhannya, dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Kisah Dajjal, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, halaman 92. Makna dari binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan berkuku adalah hewan yang dapat memberi protein bagi manusia. Hewan-hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta akan binasa karena mereka juga tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan makanan kaum mukmin? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan perut mereka dengan makanan layaknya makanan penghuni langit, malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis. Hadis riwayat Abdul Razak At-Tayalisi, Ahmad Ibnu Asakir. 3. Menyusutnya Danau Tiberias. Salah satu fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal adalah menyusutnya Danau Tiberias. Secara geografis, wilayahnya terletak di Palestina dan Suriah. Namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel.
Sungai yang disebut juga dengan Sungai Galilei ini kini digunakan oleh penduduk Israel untuk pertanian, perkebunan, air minum, dan sanitasi. Ironisnya, sungai ini debitnya sekarang kian menyusut. Hal ini disebabkan karena rendahnya curah hujan di wilayah tersebut, serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu bukan menjadi bencana bagi warga Israel saja, namun juga umat Islam. Pasalnya dengan keringnya Danau Tiberias menjadi tanda bahwa sosok yang tidak diinginkan akan segera muncul, Dajjal laknatullah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, beliau radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang yang bernama Tamim Adari mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Di pulau tersebut, Tamim bertemu dengan sosok yang bernama Dajjal dan mempertanyakan perihal Danau Tiberias. "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi memberitahu kita bahwa pada akhir zaman akan muncul seorang manusia yang akan menipu semua manusia. Dajjal akan menguasai dunia. Maka orang-orang Islam harus waspada agar hati mereka tidak memendam cinta terhadap dunia, sehingga mereka tak akan meninggalkan agama karena rayuan Dajjal. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan mengusapkan tangannya ke tubuh mereka, seperti yang dilakukan Nabi Isa. Tetapi dengan tipuannya itu, Dajjal akan menggiring orang ke jalan menuju neraka. Jadi, Dajjal adalah juru selamat gadungan. Dia akan berpura-pura menjadi juru selamat dan menipu orang dengan mempertontonkan kekuatannya yang menakjubkan. Dajjal datang dengan kekuatan setan. Dia akan meneror orang-orang Islam agar mau menjadi pengikutnya dan mengubah mereka menjadi orang-orang kafir. Dia akan menyembunyikan kebenaran dan menawarkan kebatilan. Dajjal akan muncul di antara Syam atau Syria dan Irak. Dan dalam beberapa hadis disebut bahwa dia akan muncul di Khurasan, Iran. Amalan terhindar dari fitnah Dajjal seperti yang disebutkan di atas. Fitnah Dajjal merupakan sumber fitnah terbesar bagi umat manusia. Karena itu, Muslim perlu melakukan amalan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Berikut doa terhindar dari fitnah Dajjal yang dibaca di tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaih. Secara rutin membaca doa tersebut. Muslim juga dianjurkan menghafal 10 ayat surah pertama dari Al-Kahfi agar terbebas dari fitnah Dajjal. Di dalam kitab Al-Mukhtarah, karya Al-Hafidz Adiyaul Maqdisi disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Mansur ibnu Zaid ibnu Khalid Al-Juhani, dari Ali ibnul Husain, dari ayahnya, dari Ali secara marfu, yaitu yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah. Dan jika Dajjal keluar, maka ia dipelihara dari fitnahnya. Imam Ahmad mengatakan dari Madan ibnu Abu Talha, dari Abu Darda, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, dipelihara dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.